Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Trikusuma Dewi dari SMP PGRI Susukan, dan saya Hainun Brigita Priscilla Putri dari SDN 2 Karangjati. Kami adalah perwakilan KKN dan Dokcil dari Kecamatan Susukan. Kami akan melakukan praktek pengukuran tinggi badan, berat badan, ketajaman mata, ketajaman pendengaran, dan pertolongan pertama pada orang pingsan. Yang pertama, kami akan melakukan pengukuran tinggi badan menggunakan stadiometer. Langkah pertama, tempatkan alat pada tempat yang rata dan datar. Selanjutnya, pastikan head slider, papan geser kepala, dapat digerakkan dengan lancar. Pastikan anak yang akan diukur tidak memakai alas kaki, kaos kaki, dan aksesoris kepala. Nah, Mbak Ainun, silakan melepaskan alas kaki dan aksesoris kepala terlebih dahulu ya. Sudah. Jika sudah, anak yang akan diukur menaiki papan ukur. Pastikan bagian badan menempel pada 5 titik di tiang ukur, yaitu bagian belakang kepala, punggung, pantat, betis, dan tumit. Pastikan pandangan anak lurus ke depan. Posisikan kaki lurus dan merapat. Selanjutnya, pengukur menarik head slider, papan geser kepala pada stadiometer sampai menyentuh puncak kepala. Pandangan pengukur sejajar dengan skala ukur. Hasil pengukuran dibaca dalam satuan cm. Nah, Mbak Ainun, hasil dari pengukuran tinggi Mbak Ainun adalah 141 cm. Selanjutnya, kami akan melakukan pengukuran berat badan menggunakan timbangan injak digital. Langkah yang pertama, letakkan timbangan di tempat yang rata, datar, keras, sehingga tidak mudah bergerak. Selanjutnya, pastikan timbangan harus bersih dan tidak ada beban lain di atas timbangan. Tekan tombol power atau on dan pastikan angka pada jendela baca menunjukkan angka 0. Pastikan anak memakai pakaian seminimal mungkin, tidak memegang sesuatu, dan tidak memakai alas kaki. Mohon maaf Mbak Ainun, apakah membawa benda pada saku celana atau baju? Tidak. Jika tidak, silakan Mbak Ainun naik ke atas timbangan. Pastikan pandangan anak lurus ke depan. Posisikan kaki berdiri di tengah timbangan sampai angka pada timbangan menunjukkan berat badan dan tidak berubah. Petugas berdiri di depan layar baca timbangan untuk membaca hasil timbangan. Hasil pengukuran dibaca dalam satuan kilogram. Nah, Mbak Ainun, hasil timbangan Mbak Ainun adalah 41 kilogram. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ketajaman mata menggunakan Snellen chart. Nah, Mbak Ainun, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan Mbak Ainun untuk mengetahui tajam penglihatan Mbak Ainun. Tanyakan terlebih dahulu pada pasien apakah sedang ada keluhan pada mata dan apakah pasien bisa membaca. Mohon maaf Mbak Ainun, apakah hari ini sedang ada keluhan pada mata? Tidak. Apakah Mbak Ainun bisa membaca huruf? Bisa. Mempersilakan penderita berdiri pada jarak 6 meter dari Snellen chart. Meminta penderita menutup salah satu matanya. Nah, Mbak Ainun, pertama kita periksa mata sebelah kanan terlebih dahulu ya. Mata kiri ditutup seperti ini, jangan ditekan. Meminta penderita memandang lurus, tidak melirik dan tidak memicingkan mata. Selama pemeriksaan, Mbak Ainun memandang lurus, jangan melirik dan jangan memicingkan mata ya. Meminta penderita menyebutkan semua huruf pada Snellen chart yang akan ditunjuk baris demi baris sampai pada batas 6/6. Nanti saya akan menunjuk salah satu huruf pada Snellen chart. Mbak Ainun tolong sebutkan hurufnya ya. Apakah sudah jelas? Jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. E, Z, V, P, V, R. Nah, hasil dari pemeriksaan ketajaman penglihatan Mbak Ainun adalah normal. Pemeriksaan dilakukan juga pada mata sebelah kiri ya. Selanjutnya, kita akan melakukan tes ketajaman pendengaran menggunakan garpu tala. Nah, Mbak Ainun, di sini saya akan melakukan tes ketajaman pendengaran menggunakan garpu tala yang akan saya tempelkan di area sekitar telinga. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui gangguan pendengaran Mbak Ainun dikarenakan adanya gangguan hataran udara ke telinga atau gangguan syaraf telinga. Silakan Mbak Ainun mempersiapkan diri terlebih dahulu selagi saya mempersiapkan alat-alatnya. Mempersiapkan alat yang digunakan, persiapkan garpu tala. Mengatur posisi duduk dengan pasien. Pemeriksa duduk berhadapan-hadapan dengan pasien dan kedua kaki pemeriksa diusahakan berada di sebelah kanan pasien. Di sini saya akan melakukan tes rina. Getarkan garpu tala dengan cara diketukkan pada siku dengan lembut. Meletakkan ujung garpu tala pada tonjolan tulang di belakang telinga atau os mastoid. Pasien diinstruksikan untuk mengangkat tangan jika sudah tidak mendengar bunyi garpu tala. Pindahkan garpu tala pada liang depan telinga yang sedang diperiksa. Apakah masih terdengar? Apakah masih terdengar? Jadi, hasil pemeriksaan pendengaran telinga sebelah kiri Mbak Ainun adalah normal. Tes dilakukan pada kedua telinga ya. Dan yang terakhir adalah pertolongan pertama pada orang pingsan. Pertama, pindahkan orang yang pingsan ke area atau tempat yang aman dan nyaman. Posisikan orang yang pingsan secara terlentang dan naikkan kakinya lebih tinggi sekitar 30 cm dari dada. Hal ini bertujuan untuk membuat aliran darah kembali ke otak. Panggil dan lihat, apakah orang tersebut dapat memberi respon atau menjawab panggilan. Perhatikan juga, apakah orang tersebut dapat bernapas dan terdapat denyut nadi di tangan atau leher. Mbak Ainun,
Longgarkan pakaiannya agar dia dapat lebih mudah dan nyaman untuk bernapas, seperti kancing baju bagian atas, sabuk, alas kaki seperti sepatu dan kaos kaki. Untuk mengembalikan kesadaran orang yang mengalami kepingsanan, dapat menggunakan bau-bauan yang menyengat dan merangsang seperti minyak wangi, minyak angin, atau dengan cara memberikan rangsang nyeri dengan cara menekan daerah ibu jari dan telunjuk tangan. Jika orang tersebut sudah sadar, berikan minuman manis dan jangan biarkan ia langsung berdiri. Baringkan atau biarkan beristirahat terlebih dahulu, setidaknya selama 15 menit sampai 20 menit, agar pingsan tidak terjadi kembali. Jika ia muntah, miringkan kepalanya agar tidak tersedak dan muntahannya tidak mengenai dirinya. Jika belum sadar, mintalah bantuan seseorang untuk menghubungi rumah sakit atau puskesmas terdekat. Itu saja video unjuk kerja dari saya. Sekian dan terima kasih, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.